Shalom adik-adik yang ada di rumah, yang ada di sini. Gimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Yuk sebelum kita mulai ibadah online kita berdoa. Yuk semua yang ada di rumah, yang ada di sini kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau telah kumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Semua karena kebaikan dan anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Saatnya Tuhan kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah yang Engkau yang beracara Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kasih dan kuasa-Mu yang mengalir. Hadirat Tuhan boleh ada, yang senang disenangkan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom yang ada di rumah semua. Shalom. Gimana kabarnya? Yang di sini kabarnya gimana? Luar biasa. Yang semangat dong. Kita kan memuji Tuhan, ingin memuji Tuhan. Harus tunjukin sikap kita yang terbaik, oke? Oke, yuk kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan setinggi-tingginya langit. Bisa kali? Bisa yang di rumah? Oke. Setinggi-tingginya, lebih tinggi kasih Yesusku. Saudara, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari awal kita setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari awal setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Lebih semangat lagi. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Satu lagi Kak, ayo. Hari Minggu ceria ya. Bisa semua? Bisa. Yang di rumah bisa? Oke, kita sama-sama kita pujikan hari Minggu yang ceria. Dan tepuk tangan semuanya yang di rumah maupun yang di sini. Haleluya. Hari Minggu, hari yang kutunggu, berkumpul bersama memuji Tuhan. Hari Minggu, Hari yang ceria. bersama mendengar firman. Hatiku yang lebih
mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tutup matanya, yang ada di rumah juga boleh tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh, biarlah Tuhan ada bagi setiap kita. Thank you Lord Jesus. Yuk, yuk. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hatiku ku rindu menyembah. Sekali lagi dari awal, yang di rumah maupun yang di sini kita bersih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan kasih. Hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. kaulah Tuhan kasih. Hatiku ku rindu menyembahmu. Sebut namanya Yesus yang ada di rumah. Kita angkat tangan kita tinggikan Tuhan. Yesus berarti bagi setiap kita. Yesus segalanya bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Bagiku Kau segalanya bagiku. Oke adik-adik, maupun yang ada di rumah, maupun yang di sini siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita tunjukin sikap kita yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita. Yang ada di rumah juga boleh angkat tangannya, tangan kita kalau tidak ada. Biarlah pujian ini, penyembahan ini, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Biarlah nama Tuhan saja yang diagungkan. Haleluya Yesus. Sebut namanya Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti Tuhan Bagiku Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. lebih sungguh-sungguh katakan Yesus, Yesus. Biarlah Tuhan yang setiap hati kita. Kaulah segalanya Bapa. Haleluya Yesus. Oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Lebih sungguh katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya Bagiku. Terima kasih Tuhan.
Bapa. Biarlah Tuhan, hari lepas hari Tuhan, anak-anak sekolah minggu semakin melekat kepada Engkau Bapa. Biarlah firman itu boleh ada bagi setiap hati kami Tuhan, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Kami ingin menjadi berkat bagi setiap orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Bapa bagi setiap kami. Tak terukur kasih setiamu Bapa. Bapa, Kau sebenarnya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan sebagai hati, sebagai murid Bapa, yang kami ingin mau mendengarkan, kami mau melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami yakin Tuhan, saat kami melakukan Tuhan, nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini berjumpa lagi dengan Kak Natalius. Nah, hari ini kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan. Kak Natalius selalu mengingatkan kepada kita semua, kita tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita untuk hidup. Nah, oleh sebab itu kita jangan bosan-bosan, jangan henti-hentinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih merasakan kasih Tuhan. Kami masih merasakan penyertaan Tuhan. Karena kami masih sehat, kami masih diberikan kekuatan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, inilah kami siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tumbuh dan berakar dalam kehidupan kami. Dan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini, boleh menjadikan firman-Mu pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap katakan, amin. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pertengkaran. Apa? Pertengkaran atau perkelahian atau ketidakcocokan atau perseteruan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Nah, pertengkaran sering terjadi di dalam ruang lingkup, baik dalam keluarga, baik dalam pertemanan maupun di luar daripada lingkungan keluarga, pertemanan, di masyarakat. Yang pertengkaran ini sering kali terjadi adik-adik. Kenapa? Karena mungkin sikap egois, karena mungkin sikap yang mau menang sendiri, karena mungkin orangnya keras kepala. Nah, pertengkaran ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, baik kita dengan teman, baik kita dengan saudara kita, bahkan pertengkaran ini juga sering terjadi antara kita dengan orang tua. Benar nggak adik-adik? Benar, tentu pastinya ada pertengkaran antara kita dengan orang tua, kita dengan kakak adik kita dengan teman-teman kita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pertengkaran. Jika terjadi pertengkaran, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, nanti kita akan pelajari ya. Di sini ini adalah pertengkaran. Sebelum kita lanjut, kita lihat video ini. Then we'll talk. Zip it, Happy Meal. Now, the girls. Actually, I think I'll hold on to them a little while longer. No! Oh yeah! Unpredictable! Listen close, you little punk. When I get in there, you are in for a world of pain. Ooh, I'm really scared. Oh! He is gonna kick your butt.
hancur sendiri tempat mereka. He punched my shirt! There he is. Hang on, Groot. Oh, no. Oh. Minion. Vector has the girls. Go! What happened to the ship? It's big again. Not as big as the moon's going to be. What? The larger the mass of an object, the quicker the effects of the shrink ray wear off. I call it the Nefario principle. I just came up with it now, actually. Oh no. Did you see that? Dexter! Help! Over here! Hey, what are you girls doing back there? Ouch! Get as close in as you can. You got it. Mr. Brew, up here! Mr. Brew! Okay, girls, you're going to have to jump. Jump? Are you insane? Nah, kita mau baca di dalam Galatia 1 ayat 1 sampai dengan 11. Galatia 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca Galatia 1 ayat 1. 1, 2, 3. Tujuan nasihat saya itu adalah supaya orang dapat memilih hati yang murni dan hati nurani yang suci, dan mereka dapat mengasihi sesamanya. Sekali lagi kakak ulang, Galatia 1 ayat 1. Tujuan nasihat saya itu adalah supaya orang dapat memiliki hati yang murni dan hati nurani yang suci, yang mereka dapat mengasihi sesamanya. Kita lihat yang pertama. Nah, tadi kakak udah bilang pertengkaran. Bila terjadi pertengkaran, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita melanjutkan pertengkaran itu? Apakah kita tidak mau menyudahinya? Nanti kita pelajari ya. Kita lihat yang pertama. Itu keyakinan di India jauh. Aku membaptismu atas nama Yesus. Semoga semua dosamu diampuni. Petrus tiba di Roma untuk mengajar Injil. Saudaranya Andrew pergi ke Sitia, di mana ia meninggal sebagai syahid. Philip mati syahid di Pirgia. Simon dan Judas Tadius setelah menyebarkan Injil dan membaptis banyak laki-laki dan perempuan dalam perjalanan mereka mencapai Persia, di mana selagi mengajarkan firman Yesus, mereka bertemu dengan seorang yang mengerikan dan kematian yang kejam. Dikatakan bahwa mungkin Matthew melakukan perjalanan sampai Ethiopia, di mana dia juga menjadi mati syahid atas nama Yesus Juru Selamat. Di Antioquia, di Syria, para rasul membaptis banyak orang yang mungkin untuk pertama kalinya mulai disebut. Kita lihat yang pertama. Mengingat kasih. Nah, bila terjadi pertengkaran, kita harus mengingat apa yang pertama? Kasih. Jadi di dalam kekristenan, kasih adalah hal yang harus kita miliki. Setiap anak-anak Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki kasih. Oleh sebab itu ketika terjadi pertengkaran, yang harus kita ingat adalah kasih. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk apa? Untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain, antara sesama manusia, entah siapapun mereka, entah dari suku mana, ras, budaya, orang mana, daerah mana, mau orang kota, mau orang kampung. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kita harus mengingatkan kasih.
Oleh sebab itu, ketika terjadi pertengkaran, kita harus mengingat kasih. Karena kasih inilah yang membuat perdamaian. Karena kasih inilah yang membuat kita hidup rukun, kita hidup berdampingan, kita hidup bersama. Oleh sebab itu sering terjadi, kita lihat ada tawuran antara pelajar, ada tawuran antara desa dengan desa, karena mereka tidak mengingat kasih. Oleh sebab itu kita yang tahu akan kasih, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengingat kasih ketika terjadi pertengkaran. Itulah yang membuat kita hidup rukun, itulah yang membuat kita hidup tentram, hidup bersama di dalam lingkungan masyarakat, karena kita mengingat kasih. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu adik-adik, kakak juga, kita harus menanamkan kasih di dalam kehidupan kita ini. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pertengkaran. Di dalam pertengkaran pasti ada menang dan ada kalahnya. Betul apa tidak? Betul. Oleh sebab itu kita harus ada yang namanya kasih. Dengan kasih kita bisa menerima kekalahan, kita bisa menerima kemenangan. Oleh sebab itu ketika terjadi pertengkaran, ingatlah kasih, karena kita harus saling mengasihi. Kita lihat yang kedua, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Lalu bagaimana dengan kita? Yesus menyuruh kita menunggu Dia. Dia akan kembali. Dia akan kembali. Kalian akan dibaptis dengan Roh Kudus, katanya. Itulah yang dia katakan. Kalian akan menerima kuasa Roh Kudus dan kalian akan menjadi saksi di Yudea, Samaria, dan juga sampai ke ujung-ujung dunia. Jangan takut. Kita hanya tinggal menunggu. Dia akan datang. Saat hari raya Pentakosta nanti, 50 hari setelah Paskah, Yerusalem akan penuh peziarah. Laki-laki dan perempuan akan datang, para pengemis dan pedagang-pedagang kaya. Mereka-mereka yang sulit mendengar dan berhati beku. Mereka akan pergi ke bait suci untuk berkurban. Bagaimana caranya supaya mereka percaya pada kita? Maria, tunggu. Duduklah dengan kami. Biar aku melayani anak-anakku dulu. Siapa itu? Aku saja. Siapa dia? Apa yang kau lakukan pada orang kecil ini, kau lakukan juga padaku. Siapa kau? Namaku Zakaria. Aku sudah mengetuk banyak pintu. Orang itu bilang aku harus mengetuk rumah ini. Tuhan mengutusmu. Tidak, Tuhan mengutusmu untuk melihat apa kami melihat dirinya di dalam dirimu. Kenapa? Kau mengenalku? Tidak, Zakaria. Tapi guru bilang, barang siapa menerima mereka yang aku utus, akan menerimaku. Dia memilih kami ber-12, satu persatu. Dia berkata, kalian akan menjadi penjala manusia. Lalu dia menguji kami dengan menerima penyiksaan di kayu salib. Dia menguji iman kami masing-masing. Saya, salah satu dari kami mengkhianatinya. Sebenarnya aku juga mengkhianatinya. Kemudian kau menangis? Kau bertobat? Iya, itu benar. Aku menangis dan dia mengampuni aku. Seperti Yudas yang ketakutan saat menyadari kejahatannya. Tapi sudah terlambat. Maka dia bunuh diri dan dikubur di tanah yang dibeli dengan uang bayaran pengkhianatannya. Sekarang tempat yang diisi Yudas kosong. Itulah sebabnya hari ini kita berkumpul. Kita harus memilih seseorang dari luar kita yang sudah lama bersama kita menyaksikan kebangkitannya. Berkumpul untuk memilih penggantinya Yudas. Yusuf, aku sarankan Yusuf. Semua orang memanggilnya Justus karena dia orang yang sederhana. Menurutku Matias. Matias sudah sejak awal bersama-sama kita. Kalian semua mengenalnya, kan? Yang hitam untuk Matias dan yang putih untuk Yusuf. Markus, ayo kemari. Tutup matamu dan ambil batunya.
Tuhan memilih Matias. Jadi Matias Matias, penggantinya Yudas. Mulai hari ini kau salah satu dari 12, menjadi saksi Yesus. Jadi pengganti Yudas adalah Matias, dipilih oleh para muridnya. Kita lihat yang kedua, mengingat nasihat. Nah, bila terjadi pertengkaran kita harus mengingat apa? Yang kedua adalah nasihat. Ketika terjadi pertengkaran kita harus mengingat nasihat, karena nasihat ini penting ketika kita terjadi percekcokan antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kita harus mengingat nasihat. Jangan orang lagi nasihat kita nggak mau dengar, kita menyolot aja. Dengarlah nasihat orang lain, terlebih nasihat orang tua. Ya, orang tua selalu menasihati kita untuk tidak apa? Untuk tidak menjahilin teman, untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang saling mengasihi. Jadi nasihat itu penting sekali dalam kehidupan kita, adik-adik. Jadi adik-adik harus selalu mengingat nasihat orang tua. Apa yang orang tua sampaikan harus diingat, karena apa yang orang tua sampaikan, orang tua nasihat kepada anaknya itu adalah hal-hal yang baik, supaya kita tidak menimbulkan pertengkaran antara kita dengan teman-teman kita. Nah, oleh sebab itu, jika terjadi pertengkaran, ingatlah nasihat orang tua, ingatlah nasihat Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Kita lihat yang berikutnya. Yes, James, I did. Why? They are Gentiles. I told you, as I was speaking to them, the Holy Spirit fell on them. I was astounded. The Holy Spirit poured out even to the Gentiles. Jesus said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. God gave them the same gift that he gave us. Who was I to reject God's voice? So I ordered them to be baptized in the name of Jesus Christ, and I stayed with them, slept in their house, and ate what they ate. So, we are to baptize Gentiles and eat unclean animals with them? My vision said, Ini juga mereka berseteru ya adik-adik, mereka juga bertengkar. No, I will never do it. It's your choice, James. I heard the voice of God and he told me to put this prejudice away. Prejudice? Nah, jadi pertengkaran itu terjadi baik antara kita dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan orang tua kita juga, bahkan dengan teman kita, pertengkaran itu sering terjadi. I glorify God. Di antara sesama murid Tuhan Yesus aja terjadi pertengkaran, adik-adik. Oleh sebab itu kita perlu mengingat kasih, perlu mengingat nasihat. Nah, kita lihat yang ketiga, jika terjadi pertengkaran kita mengingat apa? Karya Tuhan Yesus. Ketika terjadi pertengkaran, kita harus mengingat karya Tuhan Yesus yang mendamaikan dunia ini, karya Tuhan Yesus yang mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk menyebarkan tentang kasih di seluruh dunia, tadi dikatakan. Ya, oleh sebab itu ketika terjadi pertengkaran, ingatlah karya-karya Tuhan Yesus yang mendamaikan dunia ini, yang menciptakan kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu karena kita mengasihi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu adik-adik, ketika kita terjadi pertengkaran, ingatlah apa poin-poin yang ketiga ini, yaitu mengingat kasih, mengingat nasihat, dan mengingat karya. Karena pertengkaran itu sering terjadi di dalam kehidupan kita ini, baik antara kita dengan teman kita yang akrab sekalipun, pasti terjadi pertengkaran. Murid-murid Tuhan Yesus aja di dalam suatu kelompok, mereka selalu bertengkar, berbeda pendapat, tetapi mereka tetap satu. Karena apa? Karena yang pertama tadi, mereka mengingat kasih. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengasihi manusia, siapapun, tanpa terkecuali. Yang kedua, nasihat. Ketika terjadi pertengkaran, mereka tidak pecah, karena mereka mengingat nasihat Tuhan Yesus untuk saling mengasihi, untuk saling menolong, untuk saling membantu satu dengan yang lain. Yang ketiga, ketika terjadi pertengkaran, harus mengingat karya Tuhan Yesus yang mendamaikan dunia ini. Nah, jadi adik-adik, minggu ini kita belajar tentang pertengkaran. Ketika terjadi pertengkaran, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi adalah mengingat kasih.
kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu Tuhan Yesus yang perintahkan kita. Oleh sebab itu kita anak-anak Tuhan Yesus harus saling mengasihi. Ada kasih di dalam diri kita supaya kita hidup damai. Yang kedua adalah ketika terjadi pertengkaran kita harus mengingat nasihat orang tua, nasihat guru, nasihat kakak kita, nasihat bahkan teman-teman kita juga memberi nasihat kepada kita, nasihat yang baik. Oleh sebab itu kita tidak menjadi orang-orang yang egois. Yang ketiga adalah ketika terjadi pertengkaran kita harus mengingat karya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menciptakan semua makhluk hidup berbeda-beda, sifat yang berbeda, ras yang berbeda, kulit yang berbeda, rupa yang berbeda. Makanya ada pertengkaran karena ada perbedaan yang Tuhan Yesus ciptakan di dalam karyanya. Nah, jadi adik-adik kita harus mengingat semua ini ketika terjadi pertengkaran. Nah, minggu pagi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Pertengkaran. Ketika terjadi pertengkaran kita harus mengingat kasih, nasihat, dan karya Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik pada minggu hari ini kita cukup sampai di sini. Semoga kita semua selalu hidup di dalam kasih, selalu hidup mendengarkan nasihat orang tua, orang lain, guru, dan kita melihat karya-karya Tuhan itu sangat luar biasa di luar sana. Oleh sebab itu kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengasihi. Nah, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Adik-adik semua boleh kita terapkan dalam kehidupan kita pelan-pelan tapi pasti. Kita harus menjadi berkat bagi orang dalam kita. Mari kita mau mengakhiri, kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu yang sangat luar biasa. Jadikanlah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang memiliki kasih, anak-anak-Mu yang selalu mendengarkan nasihat orang tua kami, guru-guru kami, bahkan teman-teman kami Tuhan. Sehingga kami melihat karya Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Sehingga kami semua boleh hidup damai, boleh hidup berdampingan satu dengan yang lain, dan kedamaian terjadi di antara kami dengan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh hidup dan tumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami semua anak-anak-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.